Di Arsenal kemarin Calafiori nyetak gol gitu ya. Gol haram. Man, kiper itu tidak boleh diganggu di kota kecil mal. Ya, tapi kan itu memang Arsenal memang begitu bang. Maksudnya akhir-akhir ini kan. Oh kita nggak cerita Arsenal emang begitu. Iya oke. The point adalah kiper diganggu di kota kecil itu kan ada pelanggaran. Yeah. Lu nggak boleh senggol kiper itu kasarnya ya gitu. Apalagi lu ada intensi gerakan untuk mendorong gitu loh. Itu yang not even di review sama VAR itu aja yang ya anjing lah. Tapi gitu, kalau menurut gue juga si Bayindir harusnya jatuh aja. Iya, harusnya ya gitu ya, dia harusnya jatuh balik aja lagi gitu. kan, dia nggak jatuh tapi mencoba tetap menyelamatkan sehingga kena tangan tapi nggak pas sehingga mungkin wasit ngelihat ya nggak apa-apa toh lu masih intent tuh menyelamatkan gawang lu gitu, tapi sebenarnya kan tapi nggak di call out. Iya, nah itu yang sebenarnya gua sayangkan gitu. Dari semua prediksi kita soal siapa pemain yang kira-kira bakal gacor di season selanjutnya, terutama di EPL, ternyata dugaan kita salah semua ya. Ternyata yang paling bersinar adalah Tierney Reinders. Gila, dari Milan nggak salah bang, gua ngefans dari AC Milan bang. Kan waktu Atta Halilintar datang kita ngobrol siapa pemain favorit Milan yang sekarang gitu. Gue selalu bilang Tierney Reinders. Dan Tierney Reinders emang positioningnya bagus. Dia tuh main di City udah kayak pemain lama, udah kayak setuju. udah dia nggak ada kan biasa kan adaptasi ada jet lagnya sama EPL lah, apalagi sama pace-nya gitu-gitu. Dia udah yang tipikal gue orang lama nih di EPL. Bayangin satu kali create goal kan, yang assist terus habis itu dia nyetak gol, assist salah lagi sekali. Gila Tierney Reinders ya. Betul. Maaf ya Mal. Gue dari 2 musim lalu udah bahas dia. Oh iya benar. Tapi 2 musim lalu. Kalau cuma ngomongin pertandingan kemarin, pemain terbaiknya Oscar Bob. Oh City ya. Iya, Oscar Bob bener itu lebih Trevor. Lebih oke tuh. Oh Trevor tapi oke. Oke, Trevor tuh oke. Sama Nico Gonzalez itu. Lulusan La Masia juga. Jadi kalau Tierney itu udah 2 musim lalu kalau nggak salah gue udah pernah bahas bos. Maaf aja nih, lu masih belum ngeliat tuh. Lu baru lihat musim lalu berarti kan? Aku bang udah musim lalu 2 kan? season. Pas dia main di Tierney Reinders tuh 2 season udah gacor nyetak gol mulu pemain tengah bang. Gue udah lihat dia sama sebenarnya yang si Catalare sampai siapa itu bagus itu yang akhirnya Catalanta kan. Iya, itu dulu di Milan tuh bagus itu. Gue mah santai-santai aja kita perhatiin gitu kan. Maldini kan itu scouting. Iya, Catalare. Pokoknya Catalare, Reinders tuh udah 2 musim lalu gue udah bilang itu bagus gitu. Gue udah pernah bahas. Iya, jadi menurut lu kenapa bisa tiba-tiba nyetel dengan EPL bang? Maksudnya kan dia abis dari main Italia, main Belanda pun tidak seperti EPL kan. Nah, kan ada beberapa pemain yang memang sebenarnya dia punya kemampuan adaptasi yang sangat cepat sama style of play-nya tuh lo mau taruh di mana aja jadi barang tuh gitu. Dia termasuk yang seperti itu gitu. Dia termasuk pemain yang gaya mainnya dia tuh mau taruh di yang bertempo lambat kayak di Itali jalan, mau main di tempo cepat di Inggris juga dia masih bisa gitu loh. Jadi menurut gua itu adalah salah satu atribut atribut Tierney yang cukup membuat dia di rate segitu tingginya sebenarnya, segitu bagusnya. Dengan harga murah loh dia dibeli. Iya. Berapa sih under 50 ya? Iya, pokoknya apa 50 apa 40, pokoknya di bawah. Makanya orang bilang ini mah 70 80 juga masih worth it. Oh, tapi kalau MU yang nawar segitu. Iya, kalau MU yang nawar sih segitu, yakin gua. Ada United clause. United tax. Iya, United tax gitu loh. Gue yakin itu. Gitu. Jadi Tierney itu memang salah satu pemain yang makanya gue sayangkan 2 yang gue sayangkan pindah ke City musim ini adalah Tierney sama Ait Nuri. OTW Donnarumma juga. Donnarumma gue nggak terlalu sebenarnya. Cuma maksud gue Ait Nuri itu adalah pemain back kiri yang cukup komplit sebenarnya terus Spartan gitu ya. Gue suka ngelihatnya zaman di Wolves gitu kan. Nomor 10-nya siapa sekarang mau City? Kerkes. Siapa? Bukan. Enggak dong. Kerkes mah ini. Liverpool. Cherki yang bikin gol juga di debut kan. Babak kedua dia masuk ya. Dia bikin gol gitu. Jadi kalau ngelihat City kemarin justru gue ngerasa mereka ini kan bisa dibilang nggak dianggap di musim ini. Orang lebih banyak bicarain Liverpool. Orang lebih banyak bicarain Arsenal nih dengan Gyökeres segala macamnya gitu ya. Chelsea gitu. Kalau gue bilang justru City yang agak under the radar, apalagi musim lalu apa yang mereka dapat itu sangat jelek ya bisa dibilang kan. Nggak juara apapun kan gitu loh. FA Cup si Palace, kemudian League Cup si siapa Newcastle gitu ya.
Di PL dia kalah sama Liverpool gitu, plus UCL juga kalah gitu. Jadi bisa dibilang City itu memasuki musim ini dengan sorotan yang tidak terlalu banyak. Tapi justru kan mereka bisa dapat Reinders, Cherki gitu ya. Mereka bisa dapat paling salah satu kerugiannya adalah Rodri yang kembali cedera kalau menurut gua ya. Iya, gitu. Dan ACL lagi ya. ACL lagi gitu. 3 atau 4 bulan gitu katanya. Seingat gua ya gitu. Kalau correct me if I'm wrong gitu. Jadi dengan sorotan yang tidak terlalu besar ke City menurut gua musim ini mereka bisa jadi bahaya lagi gitu loh. Dan Reinders itu Bang, waktu yang nyetak gol kita kan sempat bahas ya, kelebihan Reinders itu adalah dia bisa nyari blind spot yang back nggak bisa lihat, dia lari ke arah situ. Dimana di AC Milan dia selalu bikin gol gitu. Kalau di Blue Lock dia kayak Isagi sebenarnya. Dia pinter nyari blind spot gitu. Jadi back tuh nggak ngelihat ke arah dia. Di berapa kali di Milan pergerakan tanpa bolanya itu yang bagus Ran. Sehingga back lari ke Leao misalkan dia bisa bergerak tanpa bola yang di posisi kosong, akhirnya bisa dioper lah gitu. Nah Reinders tuh golnya juga kemarin gitu kan. Gue kemarin cuma lihat replaynya, gue lihat Reinders tuh positioningnya di mana. Pas bola itu datang itu, Haaland kan lari ke sini. Ternyata dia lari dari belakang dua pemain itu ya. Lari belakang sehingga back sudah melihat ke siapa yang bola tuh ya kemarin ya. Kemarin itu kan Haaland di sini. Oscar Bob juga. Oscar Bob ya? Oscar Bob bawa bola. Back kan udah ke Haaland dan Oscar Bob karena dia pikir wah ini 2 lawan 2 nih. Ternyata Reinders lari dari belakang mereka. Persis Blue Lock kan. Lari dari belakang ke saat. Itu main siapa? Siapa? Thomas Muller dong. Oh Muller. Siapa apa tulisannya? Rom Deuter. Si penerjemah ruang. Gitu loh. Iya. Reinders gitu loh. Muller kan juga striker juga nanggung gitu kan. Betul. Jadi dia bisa bergerak di ruang-ruang kosong yang nggak terbaca lawan gitu. Dia selalu oke gitu positioningnya gitu. Tapi kalau lu nonton Wolves juga bagus loh mereka. Cuma emang gak ada gol aja si nomor 9 Larsen ya. Ya, Strand Larsen musim lalu kan juga salah satu main yang bagus. Karena gitu. dia kan waktu di Celta Vigo tuh ya mungkin tipikal Højlund gitulah yang kayaknya akan main di tim gede tapi ternyata pindahnya ke Wolves dan kemarin sering banget ciptain peluang tapi emang belum. Pokoknya sampai berapa 15 menit awal kalau nggak salah Wolves tuh bagus mainnya. Hampir gol kan tapi offside mulu. Iya, terus si siapa yang kulit hitam ya gol. Iya. Jadi apalagi bisa gue bilang bagus karena mereka juga kehilangan Cunha kan. Salah satu motor serangan mereka gitu. Dan tandemnya si Strand sama Nuri dua hilang tuh. Kalau Larsen sama Cunha tuh tandemnya 2 gitu kan. Betul. Terus di kirinya Ait Nuri dan hilang 2 itu menurut gua mereka masih berani ngelawan City gitu sih menurut gua bagus gitu. Si happy gua. Iya berarti secara filosofi Wolves itu udah mateng kali Bang ya. Gitu pelatihnya baru kalau gua nggak salah, gua lupa. Iya, gua lupa namanya siapa. Iya, gua lupa. Kalau nggak salah gua ya. Tapi Wolves kan tipikal yang dipegang sama manajemen modern gitu. Jadi memang keluar Cunha, ya mereka udah tahu mau beli siapa. Ya gitu. penggantinya siapa betul. Gitu sih. Tapi terkait Reinders balik lagi ini kan baru 1 match nih. Iya benar. Kan lawannya Wolves nih gitu. Iya benar, belum big match ya. Dan bukan cuma belum big match ya. Orang tuh kan juga belum terlalu ngerti mainnya dia nih. Betul. Kan dia benar-benar datang dari liga yang lain yang back belum terlalu ngebaca. Nah, dengan pendekatan Liga Inggris yang lebih fisikal, kita akan lihat nanti pada saat mungkin udah 4-5 match gitu ya, seberapa kuat dia beradaptasi gitu, seberapa bisa dia beradaptasi itu menurut gua. Bukan gua menjelekkan kan, bagus mainnya kemarin bagus. Tapi balik ini baru 1 match awal nih, nggak bisa langsung lu jadiin patokan gitu loh. Iya. Kalau menurut Turan bakal itu nggak? Maksudnya seperti kata Bang Hu nggak? Maksudnya nanti 5 match ke depan tiba-tiba ngilang atau enggak udah dijaga ketat? Ada kemungkinan itu ada mal. Kita nggak bisa menempikkan kemungkinan bahwa dia akan terus main bagus musim, nggak akan gitu loh. Akan ada 1-2 match mungkin dia akan main jelek gitu, atau mungkin ada beberapa minggu dia main jelek. Tapi kayaknya dia kan nggak di setting untuk, kalau dilihat dari cara dia main tuh, dia kalau lihat heat map nggak banyak di depan sebenarnya. Dia terima bola. Dia di tengah diktat tempo, lempar kiri kanan gitu ya. Sesekali baru dia masuk ke depan gitu. Kebetulan emang waktu lagi maju ke depan alias itu kan beneran counter attack kan. 3 gol kalau salah 3 gol tuh counter attack gitu. Jadi memang ya kebetulan main to be dia mungkin lagi di depan, dia cetak gol gitu. Tapi kalau gue lihat heat mapnya di tengah sih sebenarnya. Banyak kan di tengah dia. Pergerakannya tuh banyak di tengah. Betul, gitu. Makanya gue bilang ini baru match awal. Ya balik lagi Wolves juga enggak kan selama ini mungkin kalau yang main De Bruyne mereka udah tahu nih seperti apa mengantisipasi seorang De Bruyne gitu kan. Nah ini kan baru gitu. Iya. Kalau kiper Ran dari lu Ran, Trafford, Ederson, Donnarumma, lu pilih siapa? Untuk jadi misalkan lu tim lu nih City, lu milih siapa antara 3 orang itu? Donnarumma jelas sih. Donnarumma jelas karena Ederson tuh kan kalau nggak salah ya, seingat gue dia lagi cedera dan lagi sering cedera kan. Berkali-kali cedera dan
Gue bukannya gimana sama kiper Inggris, tapi kayaknya Trafford bukan yang selevel sama Ivan Ederson gitu. Oh, jadi menurut lu gitu ya? Iya. Donnarumma berarti. Donnarumma. Bahkan kalau Martinez datang gitu ya, misalnya kan Emi kan udah dada tuh dari Mei, tapi enggak ada klub yang mau juga, malu juga tuh ya. 20 juta mintanya. Murah, tapi murah loh itu 20. 20 murah ya. Iya dong, untuk seorang kiper yang juara Piala Dunia, terus dianggap kiper bagus, EPL proven gitu, maksud gua. Iya. Itu akan menjadi sebuah jackpot juga gitu. Betul. Iya. Tapi kalau dibandingin Donnarumma ya, wah itu mah gila sih. Lu Donnarumma ya? Lu juga Bang Fu, berarti lu Donnarumma, Ederson sama Trafford. Kan Trafford kemarin gacor juga lah, tapi balik lagi ini baru satu match doang gitu. Lalu pilih siapa di antara tiga itu? Misalkan ini tim kalau gua gitu. sih dari dulu prinsip gua kiper tuh emang lu jaga gawang, lu nepis bola, nahan bola, shot stopper gitu. Lu enggak perlu build up bagi gua. Donnarumma ya. Donnarumma tuh dari di Milan tuh gua udah suka, memang kiper bagus lah. Cuma kasus akhirnya dia dicap sebagai Donnarumma segala macam itu lain cerita, Boy. Tapi kalau kita bicara tentang kemampuan, Donnarumma tuh salah satu kiper yang masih muda loh dia, Bos. Iya, makanya jadinya kiper build up ini bullshit lah. Enggak, kalau gue enggak. Kalau lu enggak setuju kalau harfiahnya kipernya shot stopper lah. Gua tuh sempat bikin satu episode di Retropus yang ngebahas tentang orang-orang yang ngebahas soal kiper tuh ya waktu zaman-zaman De Gea gitu kan. Iya. Harus bisa build up dan segala macam gitu. Buat gue benar, kiper tuh pertama harus nepis bola. Iya. Itu dulu gitu. Lu selamatin gawang lu dulu. Betul, itu dulu. Nanti kalau dia udah bisa itu baru bisa lu kembangin kualitas yang ada di diri lu gitu loh. Dalam hal distribusi. Betul. Iya. Kalau kan gue pernah punya kiper namanya Victor Valdes ya. Banyak orang bilang dia jelek dan segala macam. Ya lu bandingin sama Casillas. Kalau dibandingin sama kiper-kiper lain dia tuh jago. Dan Casillas lagi prime-nya saat itu gitu loh. Casillas tuh levelnya Buffon. Iya. Valdes ya mungkin di jauh. Bawahnya, tapi gitu memang dia adalah kiper yang pas untuk Barcelona. Valdes bagus. Iya bagus. Pichichi 5 kali. Iya betul. Bukan Pichichi, Zamora. Pichichi kan top score. Pichichi 5 kali baru kalah sama Oblak kan. Sama menurut gua kalau kiper itu kalau lu cerita tentang build up, lu lihat dulu Schmeichel main. Itu lemparannya tuh bisa hampir setengah lapangan. Itu juga udah build up loh. Udah gimana dia ngebangun serangan. Balik lagi. Itu kan bisa dilakukan oleh seorang kiper juga ngelihat dari pemain-pemain lu yang bisa menempatkan dirinya untuk menerima bola dengan baik. Gitu loh. Menurut gua itu ya, bukan cuma lu passing kotak kecil, kotak penalti segala macam, enggak. Kalau lu bisa langsung throw jauh segala macam, lu udah ngebangun serangan loh. Jadi waktu Johar digantiin sama Claudio Bravo di City, emang Johar mungkin lagi dianggap sama Guardiola tuh lagi menurun juga. Walaupun memang dia punya tendensi untuk kiper yang jago main pakai kaki kan. Makanya dia bawa Bravo waktu itu gitu. Iya. Jadi si Donnarumma itu dia pas Scudetto Milan dia pindah ke PSG Milan, udah. Kan? Tapi masih posisinya masih dapat gelar kayak masih setengah musim ya waktu itu Donnarumma ya. Gue lupa pindahannya gimana gitu. Jadi memang Donnarumma ini kan pemain Italia yang memang di awal juga dia kan MVP Euro ya. Dia kan pemain terbaik Euro 2020 ya berarti itu hitungannya. Tapi mainnya enggak 2020 kan. 2021 ya. Dia MVP gitu. Dan ngomongin soal pemain Italia juga di debutan ini beberapa pemain Italia lumayan cukup bersinar nih. Kita sebut misalnya Chiesa akhirnya nyetak gol. Bagus pula golnya gitu. Chiesa gak usah jauh-jauh Calafiori lawan Arsenal. Jadi gue sebagai fans Italia gitu ya, melihat mereka nyetak gol ya seneng aja gitu. Apalagi Chiesa ya, terutama Chiesa yang satu musim gak main ya berapa match doang, 5 dikit. Pokoknya dikit lah gitu. Akhirnya nyetak gol dan banyak banget gue baca komen bahwa ini kayaknya Slot harus ngasih banyak kesempatan untuk Chiesa di musim ini. Apalagi kan kalau dulu mungkin saingannya Luis Diaz. Betul. Ya wajar-wajar aja. Tapi kalau dari luran maksudnya seberapa confident Chiesa bakal bersinar musim ini bareng Liverpool. Kalau lihat match kemarin ya. Kalau dari match kemarin emang tipikal Gakpo sama Chiesa beda nih kebetulan gitu. Iya, tipikalnya beda. Iya, tipikalnya beda. Jadi kebetulan waktu lawan Bournemouth yang ngunci Gakpo tuh hampir menurut gue ya hampir kekunci terus nih walaupun dia kalau nggak salah assist pertama lawan kayak kayaknya. Tapi sisanya enggak lah gitu. Abis itu Chiesa masuk dan itu ke posisi 2 sama kan? Iya, Chiesa gol ketiga. Dan posisinya waktu itu si Salah itu off banget satu pertandingan tuh, gue inget banget. Sampai dia assist itu.
Dan Chiesa ada di posisi crowded gitu kan, mungkin kayak dia dapat kesempatan itu dan oke banget gitu, gue suka. Iya, jadi lu lumayan confident Chiesa ini cocok untuk tapi sebenarnya musim ini ya, masalahnya tuh Chiesa itu secara kemampuan tuh udah oke, selevel sama pemain-pemain Liverpool lagi lain gitu. Tapi yang musim lalu itu karena fitness, level of fitness itu jauh banget, jadi dia nggak bisa main dari awal. Match fitnessnya jelek. Parah lagi banget. Di Juventus kan juga lagi nggak main terus kan. Nah itu dia makanya. Terus lu bayangin, lu main dari liga yang lebih lambat, terus match fitness lu jelek, lu pindah ke Inggris yang segitu cepatnya yang lu dituntut langsung weng gitu. Betul, Liverpool lagi kan. Kaget lagi kan. Betul. Ya apalagi dengan pola Liverpool yang let's say gegen pressing gitu, walaupun di under slot beda gaya. Under slot tuh nggak terlalu gegen pressing kayak siapa Klopp kan, tapi tetap aja masih ada bau-baunya kan. Betul, kan itu yang dibawa Klopp ke itu yang diwariskan Klopp ke Liverpool gitu loh. Iya. Dan memang Chiesa terus habis itu juga di Arsenal kemarin Calafiori nyetak gol gitu ya. Gol haram. Man, kiper itu tidak boleh diganggu di kota kecil mal. Ya tapi kan itu memang Arsenal memang begitu bang. Maksudnya akhir-akhir ini kan. Oh kita nggak cerita Arsenal emang begitu. Iya oke. The point adalah kiper diganggu di kota kecil itu kan ada pelanggaran. Lu nggak boleh senggol kiper itu kasarnya ya gitu. Apalagi lu ada intensi gerakan untuk mendorong gitu loh. Itu yang not even di review sama VAR itu aja yang anjing lah. Tapi gitu, kalau menurut gue juga si Bayindir harusnya jatuh aja. Harusnya gitu. Cuman dia harusnya jatuh balik lagi kan gitu. Dia nggak jatuh tapi mencoba tetap menyelamatkan sehingga kena tangan tapi nggak pas sehingga mungkin wasit ngelihat ya nggak apa-apa toh lu masih intent tuh menyelamatkan gawang lu gitu, tapi sebenarnya kan nggak di call out. Itu yang sebenarnya gua sayangkan gitu, sehingga itu bagi gue tuh ya kayak kita gol tarkam aja, sering banget kita main tarkam maksudnya main-main bola fun football segala macam, kiper yang dapatnya nggak pas gitu, yang mungkin kipernya nggak gitu jago, nangkapnya nggak lengket, dia udah tinggal dorong gitu kasar kan. Nah ini untuk selevel internasional lepas begitu karena ada dorongan nggak dan 2 kali kan sebenarnya kalau kita cerita yang match United Arsenal itu yang nggak adil. Tapi lu Bayindir atau Onana bang lebih pilih? Gue masih Onana ya. Onana maksud gue ya seorang Schmeichel aja bilang Onana gitu, maksud gue Schmeichel loh ini kiper jago gitu ya gitu. Dan gue juga udah pernah ngobrol langsung sama Schmeichel waktu itu. Dia juga bilang 2023 kan gue interview dia kan, itu sempat kita tanya ya dia juga bilang Onana bagus. Dia bilang gitu. Balik lagi, maksud gue kiper yang bisa berperan membawa sebuah klub ke final Champions League mah bukan kiper kacangan ya. Betul. Gitu loh. Walaupun tetap aja kan lo harus merate yang pertama kan as a unit kan, sebagus apa tim ini bermain kan, lengkap tuh di situ, gelandangnya bagus nggak, bisa mutusin serangan lawan nggak, paling nggak sebelum ke belakang backnya gimana, sehingga kiper lebih punya rasa percaya diri yang gede kan. Pada saat lu pede masuk ke lapangan maka kemampuan lu akan keluar berlipat-lipat, itu menurut gua gitu. Nah sekarang lu main di sini dengan pendekatan yang berbeda gitu ya, di depan lu siapa, lu sering menerima tendangan, lu sering menerima serangan dari lawan segala macam, ya mungkin lu belum siap kan, mungkin ya kenal gitu loh menurut gua sih. Setelah corner itu kayaknya udah nggak ada lagi Arsenal yang berbahaya sampai Saka terakhir. Iya. Yang ditahan sama Delik ya kayaknya itu doang ya. Iya, maksudnya Gyökeres juga kan diganti menit 60. Ya karena 59 diganti udah. Enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya tapi balik masih baru match pertama lah gitu gue bilang gitu. Sesko juga kemarin off juga. Ya, off karena kan dia nggak ada dia nggak pernah main juga kan. Kalau Gyökeres kan udah pernah main nih sama Arsenal di preseason. Iya. Sesko kan enggak gitu loh. Enggak pernah main sama sekali. Jadi dimainin kemarin itu juga menurut gua ya udah lu berharap apa gitu. Tapi kalau gua lihat kan gua jarang nonton MU ya. Gua baru 2 kali nonton MU, kemarin final sama sekarang nih. Final itu Spurs. Dan dua-duanya belum ada gol. Tapi kemarin ada satu pergerakan dari Matheus Cunha kalau nggak salah dari kanan. Lari ke tengah. Wah, itu gua expect begitu banyak sih di musim-musim ini sih. Iya kalau gue kan Cunha kan udah sering gue bahas juga bahwa salah satu atribut terbaik dia memang carrying the ball ke depan gitu loh. Lu lihat aja dia saat di Wolves lah gitu. Nah pada saat dia dimainkan sebagai seorang striker maka lu menyia-nyiakan kemampuannya dia gitu menurut gue. Dan dan semalam Amorim berjudi di situ. Sebenarnya bukan baru semalam doang, di waktu lawan Fiorentina apa lawan Everton seingat gue. Fiorentina gue nggak nonton, lawan Everton berarti itu dia diplot sebagai seorang striker. Dan kalau lu lihat lagi United itu tidak punya hulu serangan jadinya.
Hilir ujung ya. Hilir ujung kan. Iya. Jadi bolanya end up-nya di mana nggak ada. Kemarin itu. Buemo berapa kali dapat bola gitu ya. Tapi pada saat dia masuk, pada saat Bemo main di Brentford gitu ya. Brentford, sorry. Pada saat dia dapat bola, dia tahu Wisa akan bergerak kemana. Karena tandem ini kan sangat bagus. Pun Cunha pada saat dia main di Wolves, pada saat dia bawa bola apa segala macam, dia tahu ada Strand Larsen yang di depannya. Semalam nggak ada. Jadi pada saat Buemo bawa bola dan sementara Cunha karena kebiasaannya dia masih agak turun tidak bermain di kotak 16, kosong kotak penalti lawan. Jadi itu sia-sia. Kayak Buemo kan ada Cunha tuh seingat gue ada 2 kali apa 3 kali yang kayak tadi bilang itu. Sekali lagi yang dia pakai flick lewat back main Arsenal, dia bawa ke dalam gitu. Itu bagi gue udah sesuatu yang menyenangkan. Cuma balik lagi end produknya mau ke siapa ini bolanya gitu loh. Cunha itu satu momen tuh Bang yang dia dia ngelewatin back kan, terus dia passing, entah kena dia passing gitu, terus mukanya kayak kosong nggak ada orang, ada ekspresinya kelihatan gitu. Jadi di situ dia kayak kaget, gue main buat MU ya. Pada saat lu main buat Wolves, dia passing ada Strand Larsen di situ gitu yang bisa terima bolanya dia. Itu kemudian enak loh bolanya. Enak banget. Gue bilang sama kayak Buemo pada saat lu dapat bola lu passing misalnya ke kotak siapa ada Wisa yang terima. Semalam United kan nggak ada. Nggak ada, practically nggak ada gitu. Mount bukan seorang bisa jadi striker juga sehingga dipasang di nomor 10 gitu kan. Tapi Bruno main ke dalam gitu. Mason Mount agak suram sih ya. Suram tadi malam suram sih. Tapi memang si Cunha itu ya gua kan gue kaget dia banyak main di kiri emang kan, karena Bemo sebelah kanan. Iya kan? Karena emang begitu. Pas gue lihat di live score ternyata dia posisi striker. Gue bilang ya berarti memang dia berasa kayak gue kayaknya nggak nyaman nih, kayaknya gue akhirnya balik ke posisi awal. Naturalnya dia jadinya naturalnya kan dia. gitu loh. Itu aja sayangnya semalam gitu. Padahal nggak disuruh drop deep gitu ya. Nggak ada suruh. Ya kalau drop deep itu kan emang berarti lu pakai false nine dong. Udah ketahuan nih gitu loh. Ini kan enggak gitu. Ya ada emang begitu dia di tengah, begitu dia mulai pinggir, gue sampai pertengahan tuh kayak Cunha emang di kiri sih gitu doang. Karena terus tengahnya kan gak ada orang. Ya makanya pas dia passing bola mukanya kan bete. Iya gak ada orang. Gue tuh yakin kan harusnya dia sebenarnya. Iya harusnya gue. Makanya gue pasti mikir iya kan gue pakai jersey MU ya. Ya gitu, gue nyadar ekspresinya kelihatan yang dia bete. Karena bolanya bagus banget, dia ngelewatin 3 orang. Iya ada berapa kali itu dia begitu. Terus dia lewat, kiper juga gak kena tuh bolanya dia. Dikit lagi gitu. Tapi emang yang dari kiri ya. Iya dari kiri. Makanya gue tadi malam pas nonton MU di rumah gue bilang, wah gila emang Cunha terus habis itu Bemo emang sebagus itu ya untuk maksudnya 2 itu pas Dorgu sih ya oke sih mulai lebih nyaman main buat MU lah ya gitu, mulai lebih nyaman bermain di IPL gitu. Makanya gue bilang kan puzzle-nya sekarang tinggal di gelandang aja. Lu butuh benar-benar seorang gelandang yang bisa. Ada satu momen Casemiro ngejar, gue lupa main Arsenal siapa tuh setengah mati men. Itu yang masuk ke dalam itu Casemiro ketinggalan jauh, kasihan banget gue udah. Ugarte tuh kepedean banget, dia dapat bola nendang. Itu yang disayangkan. Nah, Ugarte kan tadinya kan diharapkan sebagai seorang yang bisa menjadi pemutus serangan lawan ya, gitu. Kemudian lu mengalirkan bola, tapi ternyata kan semakin kesini, dan itu udah gue bahas di bola jalan gue itu dari lawan Everton kalau nggak salah pas dia dicadangin, kemudian dia ada hilang bola 2 kali. Semalam juga dia ada hilang bola tuh. Ada passing ke musuh bang. Nah itu kan gitu, itu maksud gue. Aduh, ini ada apa ya ini orang? Nah, sebagaimana orang bilang pemain kalau bagus pada saat itu jadi goblok. Nah, tapi semalam udah ada antitesanya nih di Cunha sama Buemo dong. Nggak goblok nih kasarnya gitu kan, maksud gue standarnya masih sesuai standar mereka nih, cuma tinggal nunggu golnya aja kan gitu. Mainnya bukan otomatis mainnya jadi jelek segala macam, bukan ngaco, enggak juga, mereka enggak ngaco mainnya gitu loh. Apa belum stres aja bang sama MU? Mungkin ya. Maksud gua kayak ya mungkin juga kali ya belum stres aja nih sama MU-nya gitu. Ya lama-lama gue kan kayak Bruno, contoh Bruno deh. Bruno tuh main di Portugal sama main di MU, auranya beda bang. Auranya Bruno Fernandes tuh kalau di Portugal kayak anjir lebih santai. Sama kayak kita waktu bahas Pogba tuh. Kita bilang Pogba ketika di timnas Prancis, kita fans MU tuh kayak kaget, kita tuh punya pemain kayak Pogba ya di tim kita sebagus itu di timnas Prancis gitu. Tapi begitu balik di MU begitu lagi, ya mungkin belum nemu stresnya aja mungkin ya. Belum nemu stresnya aja betul kayaknya. Mungkin Sesko ini puzzle-nya bang sebenarnya bang. Tetap butuh gelandang menurut gua. Kecuali Ugarte bisa jadi bagus banget. Nah itu lain cerita ya. Kobe Mainu nggak bisa di situ. Enggak, karena bukan itu posisi dia. Kenapa sih Kobe Mainu tuh nggak pernah main dari awal? Iya. Karena kan dia head to headnya sama Bruno kan. Makanya. Atau kadang-kadang dia pernah main dari awal, dimainin di posisi 10 gitu. Atau dia pernah ditanemin sama Casemiro kan musim-musim lalu juga. Nggak cocok ya. Iya karena pada saat ditanemin Kobe sama Casemiro, udahlah yang satu lebih
lambat gitu di Malaysia, yang satu itu sisi defensifnya kurang gitu loh. Iya, nggak bisa gitu. Tapi Amad Diallo tadi malam oke bang, pas kita ini malam main Arsenal oke lah. Ya masuk dia sih lebih ada sparknya ya gitu. Ya, awalnya kan lawan Hotspur gue bilang tuh ke Randy juga, buset Amad Diallo gini banget ya Ran ya, kayak main Tarkam. Tapi tadi malam kayak bener main. Ya mulai kembali ke bentuk permainan terbaiknya dia gitu loh. Dan maksudnya sekarang dia harus harus bekerja sama dengan berkolaborasi dengan si Mbeumo yang di depannya dia kan gitu. Ini kan satu hal yang baru yang belum pernah dilakukan, dan menurut gua pasti butuh waktu untuk itu kan gitu. Iya gitu ya. Jadi kita lihat MU gimana ya. Nah kalau Barcelona sendiri gimana Ran? Maksudnya kan pertandingan pertama udah gitu. Barcelona udah main, udah menang juga menang ya. Barcelona menang 3-0, main di kandang Mallorca. Iya. Tapi kayak Mallorca-nya 2 kartu merah. Iya itu agak kontroversi pemain ya. Tapi udah 2-0 duluan. Iya. Tapi dari menit 30. Tapi Lamine Yamal nyetak gol ya. Terakhir 94. Iya 94. Dia masih jago. Nggak berkurang, dia jago banget. Dan Barcelona tuh kalau Lamine Yamal lebih akurat dikit aja itu bisa 7-6 gol itu. Gila itu emang gila ya. Itu anak luar biasa banget sih. Iya maksudnya dia bisa create chance-nya tuh bagus banget gitu ya. Cuma kontroversinya adalah gol kedua. Jadi Mallorca tuh ada pemainnya kena gebok. Iya. Dia rebah, tapi si Ferran Torres tuh nggak ngeberhentiin pertandingan, dia tetap ngegolin. Tidak fair play. Tidak fair play. Ya. Nah setelah itu kartu merah 2 kali udah. Berarti sebenarnya Lamine Yamal kan kita sempat bahas bahwa dia memakai nomor 10 ini takutnya menjadi beban buat Barcelona. Berarti hilang nih ini lu ya, maksudnya nggak ada persepsi bahwa kalau pakai nomor 10 bakal bahaya. Enggak ada sama sekali ya. Dia tetap jago ya. Jago banget. Jago banget. Iya. Wah gila sih, gue bersyukur banget. Ini anak umurnya masih 18. Ya semoga masih bisa menjaga fokusnya sepak bola, itu aja kalau menurut gue. Iya. Karena dengan segala yang terjadi kemarin segala macam, takut gue kan ke distract ya gitu. Dan di era sekarang ini kan kayaknya orang tuh gampang gitu ke distractnya untuk kemudian jadinya flop gitu. Semoga Lamine Yamal tuh tetap bisa konsisten menjaga fokusnya dia di sepak bola. Nah kalau itu dia bisa jaga sampai at least 5-6 tahun ke depan aja, sampai di umur 25-24 gitu ya, gua rasa itu akan lebih stabil ke depannya gitu loh. Rashford? Iya balik ke setelan pabrik. Udah bilang gitu loh. Gue sih masih berharap lah karena. Oh iya. Karena si Lewandowski kan cedera, jadi kita cuma punya striker Ferran Torres doang kan kemarin. Dia nggak bisa dimainin jadi striker udah. Iya mungkin Rashford di depan. kan gue udah pernah bahas di sini. Kalau Rashford lu mau taruh di mana, di kiri. Terus Rafinha di mana? Kan gue udah pernah nanya. Main di tengah dia. Ya Rafinha berarti yang jadi tengah kan gitu. Terus striker lu Ferran Torres doang sisanya. Nah itu dia. Kan gue pernah bilang gitu loh. Tapi tidak punya duit lagi orang kemarin. Jadi kita cerita sedikit ya masalah di La Liga. Jadi harusnya kan kemarin baru main kan. Ya. Nah 12 jam sebelum itu Levante baru daftarin 3 pemain. Oh baru pemain baru ya? Enggak dari satu squad baru daftarin 3. Baru bisa daftarin 3. Karena baru itu yang bisa mereka selesaikan hak-haknya. Dan salary cap-nya tuh beda-beda kan tiap tim beda-beda. Kan. Nah, si mereka ini terlalu gemuk si salary cap-nya. Iya. Kalau nggak salah Sevilla tuh baru 12. Oke. Nah, gua nggak ngerti gimana ceritanya nih La Liga nih bakalan bisa ancur-ancuran kalau ini nggak berubah nih. Si aturan-aturan ini nih. Karena kalau nggak Sevilla jadi mau nggak mau harus jual pemain terbaiknya. Pun Levante juga, pun Barcelona juga sama. Barcelona kan tiba-tiba di akhir-akhir transfer Inigo Martinez keluar. Iya. Padahal Inigo salah satu pemain terbaik Barcelona musim lalu. Cuma karena tua dan gajinya mungkin gede, dilepas gratis. Hanya untuk daftarin pemain-pemain. Cuma supaya ada slot kosong dari Inigo bisa dialihkan ke pemain A dengan asumsi misalnya Inigo digaji 200, nah Inigo bisa jadi 100, gue masih punya 100 kosong nih gitu loh. Betul. Cadangannya. Sunderland tuh kalau nggak salah belanja 130 sampai 150 jutaan. Barcelona tuh nggak sampai 30 juta. Sunderland lah itu. Itu Sunderland tim IPL yang baru promosi. Iya. Yang kemarin langsung menang berapa 3 ya kalau nggak salah gue. Iya menang 3-1 atau 3-0. 3-1 atau 3-0 gitu gue lupa. Iya kan memang ada kesenjangan finansial tuh antara IPL sama liga lain tuh. Iya jelas. Yang IPL aja peringkat 20-nya pokoknya peringkat yang degradasinya. Hadiah yang prize money yang mereka dapat dari ikut kompetisi semusim lebih gede dari hadiah juara di Serie A. Juara di Serie A dan juara di Liga Belanda, juara gila loh. Dan yang paling oke-nya di IPL kalau menurut gue untuk tim-tim kecil adalah ketika mereka degradasi, mereka akan dikasih duit. Untuk nge-cover gajinya pemain-pemain bintang yang ikutan jatuh ini. Iya. Makanya kayak Norwich itu
ya gue turun naik nggak masalah lah karena akan terus dapat duit tadi gitu. Iya. Sedangkan kalau Barcelona lagi La Liga turun kasta udah selesai. Iya, mau nggak mau lu mesti ngejual pemain yang terbaik lu sehingga lu nggak punya pemain bintang lagi untuk bersaing. Betul. Syukur-syukur kalau lu bisa orbitin pemain dari akademi dan mereka bagus, itu yang bisa ngebantu lu. Kalau nggak ya udah selesai, lu akan lama di situ. Kayak kasus Parma dulu misalnya gitu loh. Betul. Parma itu contoh. Makanya Serie A sama La Liga kayaknya susah sih. Iya. Lawan Premier League. Aturannya harus dirubah ya. Iya, kayaknya ya. Harus selonggar. Cuma gue nggak tahu sebagus apa kalau peraturannya dirubah juga, karena Madrid fine aja kayaknya. Ya karena duitnya lebih banyak. Iya, masalahnya itu mah udah legacy, udah nggak bisa diutak-atik ya. Dan nilai jual klubnya tinggi sehingga pemasukan mereka kan juga dari komersial kan juga gede. Dan La Liga kan nggak bisa sembarangan dijual kayak IPL, timnya kan nggak bisa karena mereka harus ngelibatin ratusan sosios itu. Ya sulit dia ini udah kayak keluarga gitu ya. Betul. Atau kalau nggak kayak ntar bakalan dibenci kayak siapa Leipzig ya di Jerman kan tuh dibenci sama satu negara. Iya karena itu masalah. Karena masalah 50+1-nya itu kan. Iya. Memang inilah IPL ini masih unbeaten ya. Mungkin juara Liga Champions mungkin IPL kali. Iya mungkin ya. Tapi kan maksudnya kadang-kadang tuh kayak misalkan Serie A, makanya kan kita sering dibilang tuh, kok lu kemarin Inter masuk final, kok lu happy aja. Bukan masalah Internya masuk final, tapi ngegendong Serie A-nya ini yang karena otomatis nambah koefisien negara. Jadi kayak buat kita pecinta Serie A, ayo dong tolong Inter nggak apa-apa deh kalau mau menang deh gitu. Sehingga lebih banyak tim lu yang bisa ikut ke Champions League. Itu mengerek nilai komersial klub tersebut gitu, yang bisa berimbas kepada liganya juga kan. Iya, gitu. Secara nggak langsung. Secara global kan, tim misalnya Atlanta, misalnya mungkin di Uganda nggak ada yang tahu, Atlanta Serie A, coba nonton. Nah itu kan ada korelasinya. Ada korelasinya. UCL lagi kan untuk hitungannya. Ya itu walaupun secara nggak langsung Serie A, ngomongin soal Serie A juga, Sancho sombong ya kagak mau masuk AS Roma. Koi lu nggak mau lagi ke Milan, udah nggak mau ke Serie A lagi dia. Nggak mau. Sancho sombong menolak negosiasi AS Roma. Emang anjing banget nih orang bener. Gue rasa emang kayak gede banget bang, 330 ya. Makanya gue rasa emang dia mau ngancurin United ini. Dan dia dari Academy City kan. Iya benar. Anjing ini orang, maksud gue sebel banget. Agen ya. Iya maksud gue lah, dengan lu ya udah gue nggak mau pindah, mau apa lu tetap punya kewajiban bayar gaji gue kan. Gila ya. Gila banget. AS Roma ditolak mentah-mentah loh. Maksudnya nggak ada negosiasi. Padahal lu dikasih kesempatan untuk main lo di situ. Iya, maksudnya berguna loh buat AS cuma Roma. Duduk gitu loh. Musim depan Piala Dunia loh. Maka berarti kan nggak peduli kan orang-orang. Sama kayak Garnacho kan, berarti kan nggak peduli gitu loh. Berarti emang money oriented, emang generasi-generasi emang luar biasa males ini gitu maksud gua. Bener dong. Kalau lu yang punya sifat kompetitif tinggi, kayak Rashford, dia nurunin gaji kan? 15%. Oke, karena atau banyak kan kasus-kasus main yang akhirnya ngapa gue dipinjemin deh ke klub yang mana, yang penting gue bisa dapat menit main reguler supaya pelatih timnas bisa ngelihat gue. Kan itu harusnya yang ada di diri setiap pemain, karena lu mau ikut Piala Dunia loh, turnamen terbesar di dunia nih, tempat showcase paling mentereng dilihat sama segitu banyak manusia gitu loh. Tapi lu nggak punya keinginan untuk ya udah gue pindah ke sini aja, lu nggak apa deh, yang penting. Dulu kan banyak pemain yang akhirnya keluar untuk cari menit main. Kenapa? Karena masuk tahun kalau nggak Piala Dunia, Euro kan itu yang disasar gitu loh. Ini dua-dua malah yang satu sosokan tetap mau Chelsea. Berarti mereka juga nggak pede sama skill mereka juga. Nah itu juga sebenarnya mereka nggak pede juga untuk bersaing gitu loh sebenarnya. Iya. Padahal dia kalau main di AS Roma bagus bang. Belum tentu. Ya nggak, maksudnya bisa aja bermanfaat. Emang bisa bermanfaat lah buat AS Roma. Maksud gue itu kan udah paling masuk akal ya, masa lu ditawar sama klub yang juga bukan klub kecil di Itali, terus liga juga bukan liga nomor 10, nomor 11, 12 di Eropa gitu ya. Termasuk liga nomor 2. Makanya maksud gua gitu, bukan liga cere-cere gitu. Lu ditawarin untuk pindah. Otomatis kan pelatih punya skema nih. Oh ya, lu bisa gua taruh di sini. Lu harusnya ya emang kan paling manusia kalau udah paling malas kan udah paling nggak bisa ditolong udah. Bener. Iya emang gila, udah habitnya, udah behaviornya aja bang, udah. Iya, maksud gua attitude aja deh gitu. Iya. Mau ngancurin nih dua nih, mau sebel banget gua. Ya jadi buat minggu ini rekapnya seperti itu ya. Chelsea seri ya. Gua nggak nonton sih. Gua juga nggak tahu. Iya 0-0. Palace gokil sih. Palace emang ya berarti tren dia masih masih oke lah. Berarti let's say bukan one hit wonder. Iya, gua kan takutnya one hit season kayak si Leicester. Tapi ya kalau Palace kan sebenarnya juga
90-an kan itu final Piala FA pernah yang kalah sama MU gitu loh. Jadi ya ini trennya masih di bawah lah, masih bagus lawan Chelsea loh mereka. Chelsea 0-0 gitu. Chelsea yang kemarin di pre-season segitu dipuja-puja orang juara segala macam yang nggak tahu gue nonton apa enggak ini podcast bola pada komen belain Chelsea apa segala macam ya elah. Iya parah. Santai aja gitu. Iya, 0-0 inilah 0-0 gitu. Palace ya. Tapi kalau gue kan tadi walaupun masih baru satu match doang si Chelsea-nya. Maksud gua ya benar dong kan masih baru. Kita kan harus adil dong pada saat tadi Gyökeres nggak bikin gol kita sama-sama bilang baru satu match. Rangers bagus tapi baru satu match. Ya Chelsea juga segitu bagusnya di pre-season kemarin di kompetisi sesungguhnya seri ya mungkin tekanannya beda kan. Iya oke. Nah berarti sebelum udahan kan tadi MVP masing-masing minggu ini ya. Tadi MVP gue Tierney Reinders kan. Untuk minggu ini. Lu siapa berarti MVP-nya? Siapapun mau liga manapun kalau mau IPL nggak apa-apa juga. Ekitike gue. Oh iya benar. Ekitike udah 2 gol. Ekitike 2 gol terus. Satu dong. Sama kan ini. Secara Charity Shield nggak dihitung dong. Kan ya, tapi kan jatuhnya kan masih di minggu yang sama tuh. Oh iya oke. Yang sama. Sabtu ketemu Sabtu kan. Iya. Dan cara mainnya kayak tadi kan kayak mungkin kayak udah lama di IPL gitu. Ya. Oke dia oke. Iya bagus dia bagus, ya. Yang gol pertama juga oke. Lu gitu ya. Lu siapa Bang MVP-nya? Udah siap nih sekalian kita closing nih. Iya saya MVP-nya. MVP-nya Bang. Oke ya. Iya. VAR.